Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Di video kali ini insya Allah saya akan memberikan informasi tentang tes P3K ya tahun 2024, yang mana memang dikatakan bahwa tes P3K 2024 akan segera dilaksanakan. Dan yang memang perlu diperhatikan teman-teman yang sudah terdaftar di database ya BKN, itu ternyata tesnya dinyatakan bahwa ini hanya sebuah formalitas saja. Ya, tetapi mungkin memang ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Ini ada ketentuannya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Apa sih ketentuannya bagi tenaga honorer yang memang meskipun tes P3K-nya itu hanya formalitas, tapi harus memperhatikan ketentuan berikut ini ya. Sebelum memulai, teman-teman bisa klik like dulu, share, comment, and subscribe di channel Diners DHY Nurse agar saya terus bersemangat untuk memberikan informasi kesehatan, informasi tentang pembuatan STR terbaru ya, di satu Sehat SDMK, terus informasi tentang CPNS, latihan CPNS dan sebagainya, informasi kesehatan terbaru ya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita lihat informasi tentang P3K 2024. Memang hanya formalitas, tapi ada beberapa perhatian ya dan ketentuan. Oke. Nah, pemerintah telah memutuskan jika seluruh tenaga honorer tahun ini akan diangkat jadi P3K pada seleksi CASN 2024. Tenaga honorer yang dimaksud itu adalah mereka yang memang masuk ya, yang sudah masuk di database pemerintah atau sudah tercatat di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, honorer yang telah masuk ini, yang sudah masuk ke dalam database pemerintah atau yang tercatat di Badan Kepegawaian Negara, sudah pasti akan diangkat jadi P3K berdasarkan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ya teman-teman. Nah, namun pertanyaan yang muncul di kalangan tenaga honorer adalah, kenapa sih mesti ada tes kalau memang sudah pasti akan diangkat, teman-teman ya. Terus memang hal ini pula lah yang memang terungkap dalam RDP Menpan RB bersama Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Nah, pada kesempatan tersebut Menpan RB Azwar Anas memberikan tanggapannya soal P3K yang memang diberikan untuk tenaga honorer ya. Yang tadi sudah dikatakan bahwa honorer yang sudah tercatat atau terdata di database BKN ya teman-teman. Nah, menurut Anas sendiri, soal tes tadi Bapak Ibu sekalian ini hanya formalitas. 100% mereka diterima. Menurut Azwar Anas, sebagaimana dilansir dari TVR Parlemen. Namun begitu, tenaga honorer tetap harus memperhatikan beberapa hal terkait pengangkatan P3K 2024 ini. Jadi menurut Bapak Anas ini memang tes itu hanya sebuah formalitas. Insya Allah ya, memang semoga kita sama-sama berdoa 100% akan diterima ya. Nah, ketentuannya apa sih teman-teman honorers yang memang menunggu-nunggu kabar kenapa sih harus dinyatakan kita harus mengikuti tes padahal kita diterima. Nah, inilah ketentuannya teman-teman ya yang harus diperhatikan teman-teman. Pertama, meskipun tes hanya formalitas, jika tidak diikuti akan mempersulit pendataan ulang honorer yang akan diangkat jadi P3K tahun 2024 ini. Terus yang kedua,
pendataan ulang dilaksanakan untuk mengetahui apakah jumlah dari 2,3 juta honorer yang pernah terdata masih ada dan kemungkinan-kemungkinan lainnya ya. Jadi yang kedua itu untuk mengetahui ya, untuk mensinkronkan ya apakah 2,3 juta honorer itu yang terdata masih ada dan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Yang ketiga, tujuan tes dilaksanakan adalah mendata ulang kembali tenaga honorer yang memang ada dalam database pemerintah atau BKN. Yang keempat, honorer nantinya yang akan diangkat jadi P3K statusnya ditentukan oleh keuangan daerah masing-masing. Terus yang kelima ya, daerah yang memiliki keuangan cukup, honorer yang diangkat jadi P3K pada daerah tersebut statusnya penuh waktu ya teman-teman. Jadi untuk yang keempat dan kelima ini itu tergantung keuangan daerah masing-masing. Apakah ada paruh waktu ataupun penuh waktu. Maksudnya bila mana daerah tersebut memiliki keuangan yang cukup berarti itu, dan seterusnya adalah daerah yang keuangannya tidak memungkinkan, honorer hanya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu sambil menunggu keuangan stabil untuk diangkat penuh waktu. Nah, ini untuk yang keenam ini, untuk yang nomor ini teman-teman. Gimana ya? Kalau paruh waktu itu menurut saya pribadi untuk tenaga kesehatan apakah mungkin? Tapi kita juga belum tahu regulasinya seperti apa ya. Berharap sih memang semuanya penuh waktu ya. Tapi terkait keuangan daerah masing-masing itu teman-teman. Selanjutnya, meskipun ada istilah P3K penuh waktu dan paruh waktu, keduanya tetap akan memperoleh nomor induk pegawai atau NIP. Selanjutnya, jadi yang perlu diperhatikan oleh seluruh tenaga honorer adalah tetap wajib mengikuti tes meskipun formalitas agar bisa terdata ulang untuk diangkat jadi P3K. Tenaga honorer harus siap ketika nantinya diangkat jadi P3K untuk bisa menerima apakah ditetapkan sebagai P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Ya teman-teman, inilah beberapa yang harus diperhatikan. Oke teman-teman, jadi itulah informasi yang memang bisa saya berikan buat tenaga honorer ya yang akan berjuang nanti di P3K tahun 2024. Jadi semoga bisa diterima, memang benar ya kata Pak Anas, semoga hanya formalitas dan 100% diterima jadi P3K ya. Adapun P3K paruh waktu ataupun penuh ya, paruh waktu penuh ya, atau penuh waktu atau paruh waktu itu tergantung dari keuangan daerah masing-masing. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. DHY Nurse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.